criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Hoirunisa dengan NPM 23210065. Saya dari HTMD. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dasar UAS Hukum Administrasi Negara. Yang di sini saya akan membuat tugas video yang berjudul pemecatan sepihak terhadap tenaga honor oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bono, Sulawesi Selatan tahun 2021. Di sini saya akan mengkaji apakah tindakan pemerintah tersebut termasuk dalam keputusan tata usaha negara atau disingkat dengan KTUN, dan apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan asas umum pemerintahannya yang baik dan benar atau disingkat dengan AUPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di sini saya akan memaparkan kasusnya. Pada tahun 2021, puluhan tenaga honor guru di Kabupaten Bono diberhentikan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan tanpa surat peringatan atau klarifikasi terlebih dahulu. Pemberhentian dilakukan melalui surat keputusan SK Kepala Dinas Pendidikan yang langsung menyatakan pemutusan hubungan kerja. Para guru tersebut tidak pernah dipanggil atau diberikan kesempatan membela diri atas gugatan pelanggaran yang dituduhkan. Dan di sini mereka merasa hak mereka dilanggar. Sejumlah guru honor menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau disingkat dengan KTUN Makassar atas dasar bahwa SK pemecatan tersebut cacat prosedur dan melanggar prinsip-prinsip keadilan. Dan di sini saya akan menganalisa hukum. Apakah SK pemecatan tersebut keputusan Tata Usaha Negara KTUN? Mengacu pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, KTUN adalah penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. SK permintaan guru honor ini tertulis dalam bentuk surat keputusan, dilakukan oleh pejabat tata usaha negara atau kepala dinas pendidikan, bersifat konkret dan individual karena ditunjukkan kepada orang tertentu, yang bersifat final, berlangsung, menimbulkan akibat hukum berlangsung, yaitu hilangnya hak bekerja dan menilai penghasilan. Jadi, SK ini termasuk KTUN dan dapat digugat di PTUN. Dan yang kedua, apakah tindakan tersebut sesuai dengan prosedur administratif negara? Tidak, karena berdasarkan prinsip hukum administrasi negara dan asas Dues Pros of Law, seharusnya ada surat teguran atau pembinaan awal. Ada kesepakatan, klarifikasi, atau pembelaan diri dari pihak tenaga guru honor. Prosedur harusnya bersifat transparan dan akuntabel. Karena tidak ada proses klarifikasi atau pemberitahuan sebelumnya, maka tindakan tersebut cacat prosedur dan secara administrasi. Dan selanjutnya adalah asas AUPB yang dilanggar. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara, administrasi pemerintahan, tindakan ini melanggar beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kecermatan. Tidak ada proses pemeriksaan atau evaluasi objektif. Dan yang kedua, asas tidak sewenang-wenangan, keputusan diambil secara sepihak tanpa partisipasi pihak terdampak. Dan yang selanjutnya itu asas kepastian hukum. Pemberhentian mendadak menciptakan ketidakpastian dan tidak keadilan. Yang selanjutnya yaitu opini hukum dan kesimpulan. Teman-teman, saya sebagai mahasiswa hukum, saya berpendapat bahwa SK pemecatan tenaga honor oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bono merupakan tindakan administratif yang cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Meskipun pemerintah memiliki
kewenangan untuk merekrut dan memberhentikan tenaga kerja, kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, transparan, dan keadilan. Dan di sini saya memberikan saran kepada pemerintah ke depannya adalah menyusun SOP, memutuskan hubungan kerja yang mengutamakan hak jawab, melakukan evaluasi kinerja tenaga honor secara objektif dan terdokumentasi, menjalankan prinsip keterbukaan dan tindakan sewenang-wenang dalam setiap tindakan administratif. Demikian analisis hukum yang saya mengenal dengan kasus ini. Semoga dapat menjadi bahan pembelajaran dan revaluasi dalam perbaikan tata kelola pemerintah yang baik dan benar di Indonesia. Terima kasih, saya Hoirunisa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.